Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Marhan Abdul Channel, pagi Ika menghadirin kuliah subuh yang dibawakan oleh Ustadz Tasfiruddin yang bertemakan dosa investasi. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, sholat subuh berjamaah kita dan seluruh aktivitas kita dengan membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di saat yang lain mungkin masih terlelap, kita diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan bisa membuka mata kita, bisa menggerakkan langkah kaki kita, bisa berkumpul di tempat yang insya Allah menjadi salah satu tempat perlindungan di akhir zaman, menjadi tempat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda kita, Nabi besar kita, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan rahmat selalu tercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sempat kita bahas tentang yang namanya pahala investasi. Betul ya? Masih lupa atau masih ingat Pak ya? Pahala investasi. Ada pahala level 1, level 2, level 3. Kok ada level-levelnya? Ada yang namanya MLM, betul Pak ya? Multi level marketing. Tapi kalau dalam dunia akhirat, dalam dunia catatan amal soleh, disebutnya MLP. Apa tuh? Multi level pahala. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ikut andil, yang ikut terlibat di dalam kajian subuh setiap paginya, yang ikut andil juga dalam kemakmuran masjid, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan minuman, yang menginfakkan rezekinya di masjid ini, semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Dan juga mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk para pewakif daripada masjid ini, orang-orang baik yang telah terlibat di dalamnya, baik berupa pemikiran, baik berupa pergerakan, baik berupa tenaga, baik berupa infak sedekahnya. Mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pahala investasi, berarti ada yang namanya dosa investasi. Oh iya enggak? Apa itu dosa investasi? Kita kemarin baru saja diberikan kabar yang memilukan, yang menyedihkan, yang menyayat hati, yang bikin geram. Tolong, apa itu? Tentang sebuah yayasan yang mengatasnamakan yatim penghafal Quran,
namun ternyata di dalamnya dia bikin kerajaan Sodom, kaum Lut, penyuka sesama jenis. Summa na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebih ada 30 korbannya. Dari usia 8 tahun, 15 tahun, bahkan sampai yang usia 30 tahun ternyata ada juga. Dan sangat menyayat hati dilakukan bahkan di saat selesai sholat tahajud. Bisa-bisanya gak ketahuan. Bisa-bisanya gak ada yang lapor. Akhirnya namanya bangkai akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh. Kan? Lalu di sini siapa yang salah? Siapa yang harus disalahkan? Betul ya? Orang tuanya kah? Keluarganya kah? Atau tetangga-tetangganya kah? Ulama-ulamanya kah? Pemerintahnya kah? Inilah yang akhirnya menjadi diskusi kita pada pagi hari. Ada yang namanya dosa investasi. Apa itu dosa investasi? Sebelum masuk ke apa itu dosa investasi, ini rata-rata keinginan kita semua. Betul atau betul? Bagi seorang muslim, mimpinya adalah satu, memiliki penghasilan yang besar. Betul atau betul? Mau Pak? Mau Pak ya? Punya penghasilan yang besar. Kayaknya di sini ada pensiunan semua. Kayaknya penghasilannya udah besar semua. Amin. Lalu punya pendapatannya melimpah. Betul atau betul? Sudah sesuai syariah. Betul ya? Sudah rajin beribadah. Rajin beribadahnya sesuai syariah bisnisnya, sesuai syariah usahanya, pendapatannya melimpah. Terus sudah banyak bersedekah. Betul Pak ya? Pengennya kan gitu kan? Punya banyak duit kita bisa banyak-banyak sedekahan gitu ya. Lalu sudah sering haji dan umroh, bisa berangkat haji, berangkat umroh. Banyak hafal Quran, betul ya? Lalu pertanyaannya, apakah itu sudah cukup? Sudah cukup belum kira-kira? Kok bisa belum gitu? Dari mana? Kita lihat, ingatlah, ternyata ada dosa yang terdiri dari 3 macam. Tiga macam dosa. Dosa yang pertama adalah dosa karena kesalahan diri sendiri. Gimana tuh dosa karena kesalahan diri sendiri? Kita waktunya sholat terus nggak sholat. Betul Pak ya? Kita yang harusnya bayar zakat wajib kena ya, karena udah masuk nisab malah nggak bayar zakat. Gitu Pak ya? Waktunya puasa kita malah nggak puasa. Itu dosa karena kesalahan diri sendiri. Ini banyak yang tahu Pak ya. Banyak nih kita tahu nih, sering dibahas gitu ya. Yang nggak sholat kayak gitu kan, sering dibahas ya. Ya kajian dan sebagainya itu banyak. Yang nggak ngaji gitu. Terus ada dosa yang kedua, dosa karena kesalahan pada orang lain. Nah, ini juga banyak yang tahu. Lumayan ya. Gimana dosa kesalahan pada orang lain? Dia pernah menyakiti hati saudaranya, betul ya? Dia pernah melakukan kesalahan, pernah memukul, kan gitu. Menzolimi saudaranya, melakukan hal-hal yang menyakitkan, yang dimana itu dilanggar oleh agama, dilarang oleh agama. Dosa karena kesalahan pada orang lain. Dosa ghibah, betul ya? Lalu ada dosa yang ketiga. Nah ini nih jarang banget nih. Jarang banget dibahas. Apa yang nomor 3? Dosa karena kesalahan orang lain. Loh kok bisa? Orang lain yang buat dosa, kita yang kena dosanya. Kita yang kena kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan atau ada suatu kejadian
terus kita yang kena dosanya. Ini dosa ketiga, dosa karena kesalahan orang lain atau sesuatu yang terjadi pada orang lain. Dosa kedua dan ketiga ini jarang banget dibahas. 1, 2 mungkin kadang masih ya. Tapi dosa ketiga ini banyak terlupakan. Apa itu? Contohnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Betul Pak? Ini benar apa salah ini kalimatnya? Betul atau salah ini? Betul ya? Yakin nggak Pak diampuni Pak dosanya Pak? Yakin Pak ya? Akhirnya banyak umat Islam habis buat kesalahan, korupsi gitu ya. Bulan puasa kembali suci, betul Pak ya? Merasa kembali suci. Habis itu selesai puasa maksiat lagi kan gitu. Betul nggak? Akhirnya di bulan Ramadan tuh semua tuh menjadi rahmatan lil alamin, betul. Betul ya? Yang nggak pakai jilbab apa gitu kan? Konten-konten yang nggak bagus mulai jadi konten-konten Islami kan gitu ya? Karena ada hadis ini. Terus selesai dia akhirnya maksiat lagi. Betul ya? Ada nggak begitu? Habis tobat maksiat gitu. Ada lagi korupsi lagi, zina lagi. Kok bisa? Karena dia yakin bahwa semua dosa-dosanya yang telah lampau akan terhapus. Terus di mana salahnya? Apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa? Pertanyaannya, bisa nggak kira-kira Pak? Menghapus semua dosa. Marilah kita mengkajinya secara lebih lanjut. Coba ya. Ini kaidah usul fikih. Dalil yang umum, dalilul ad, ya baqi fi umumahu ma lam yuridu dalilu takhsis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Tadi kan semua dosa-dosa terhapus, betul Pak ya? Pertanyaannya, apakah semua dosa? Ternyata ada dalil, ya kan? Yang mengkhususkan. Ternyata tidak semua dosa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Sebagian sahabatnya berjawab, al-muflisu bangkrut itu fima di antara kita man la dirham, tidak ada yang tidak punya dirham. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya uang. Wala mata'a, dan kemudian dia tidak punya apapun. Faqala innal muflisa, tapi Rasulullah SAW berjawab, sesungguhnya al-muflisa, yang bangkrut itu adalah min ummati, dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolati, mereka datang kepadaku di hari kiamat nanti bisolati, dengan solatnya, wasyama, dan dengan solatnya dan puasanya, wazakatin, dan zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa, dan semuanya yang telah dilakukannya, wa akala mala hadza, itu akan dilimpahkan kepada orang yang disakitinya dulu. Wa qadhafa hadza wa akala mala, dan orang yang telah mengambil hartanya tanpa haknya. Jadi itu Pak, kalau para koruptor tuh Pak ngambil uang sampai 300 triliun, itu nggak bisa dihapus Pak dengan pahala apa? Puasa
bulan Ramadan. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Keluar di dalil yang mengkhususkannya. Kok bisa? Emang Allah sekejam itu? Ya Allah kan maha adil, betul Pak ya? Allah kan maha bijaksana kan gitu. Tapi kan ada dalil yang orang katanya pezina kan gitu ya. Ada juga dalil orang yang pembunuh, betul ya? 98 dia membunuh, dia nanya lagi, bisa nggak saya tobat masuk surga? Nggak bisa, dibunuh lagi ustadznya sampai ke 99 kan gitu ya. Lalu akhirnya yang pas ke 100 ditanya, bisa nggak saya tobat? Bisa. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu si fulan ini ya kan disuruh sama ustadznya hijrah, tinggalkan hijrah. Begitu hijrah meninggal tengah jalan. Pak pernah dapat ini Pak infonya Pak ya? Lalu dia dijamin masuk surga. Dijamin. Ya, dijamin. Pertanyaannya, apakah langsung masuk surga? Nah, kan itu pertanyaannya. Ini banyak orang lupa nih, ya kan? Kesannya udah langsung masuk surga kan gitu. Kan baru dijamin, Pak. Kalau dijamin ya memang. Hatta orang Islam sekalipun yang masih ada sebiji zarah keimanan dan ketakwaan, dia pasti dijamin oleh Allah dan Rasulullah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah langsung masuk surga? Kan ternyata Allah Maha Adil, Pak. Terus gimana itu korban-korban para 99 korban itu? Apakah mereka nggak menuntut di akhirat? Kan gitu. Betul Pak ya? Lalu semua pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dizoliminya, orang yang diambil hartanya, wasafaka dama hadza wa daraba hadza, dan orang yang dipukulnya, fayuqqa hadza, dan orang yang dibunuhnya, min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu setelah habis dosa-dosanya tuh pahala-pahalanya tuh Pak, pahala-pahala yang dilakukan sama dia, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dikasih tuh ke orang-orang yang dizolimi. Udah habis pahala-pahalanya, kebaikannya, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhiza min khotoyahu futarihat alaihi summa turiha finnar. Lalu dosa-dosa orang yang dizolimi tadi Pak dilimpahkan kepada orang-orang yang menzoliminya. Berapa umat Islam nih sebenarnya nih, kalau bisa pemerintah, aparat semua meyakini, tahu ini kan gitu kan, ternyata nggak bisa dihapus dosanya kan gitu. Iya, kita nuntut pasti di akhirat kan gitu. Ini harta-harta yang sudah kita berikan kemana nih? Semua nih, termasuk nih Pak. Mohon maaf ya, kita jaga-jaga nih harta kita nih di masjid kan gitu ya. Infak sedekah kita di masjid itu kan dipertanyakan di akhirat kan gitu. Maka salurkan di tempat yang tepat. Maka akan memunculkan dosa yang kedua tadi. Lalu ada dosa yang ketiga. Tadi dosa yang kedua, dosa kepada orang lain, betul Pak ya? Ternyata dosa pada orang lain itu nggak bisa dihapuskan dengan pahala puasa. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia, kan gitu, ya kan? Nah, dosa yang ketiga ini apa nih? Makhluk apa itu dosa investasi? Nih Pak, ini apa Pak? Tengkorak Pak. Jika ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Yang hidup. Semua yang tahu, betul Pak ya? Dosa nggak Pak? Satu kelurahan nih ada tahu ada yang meninggal, nggak diurusin, nggak dimandiin, nggak disolatin, nggak dikuburin, dosa nggak satu kelurahan? Terus akhirnya kecamatan tahu nih, dia diem aja, nggak ngutus orang gitu kan? Dosa nggak satu kecamatan? Satu kota nih, dosa nggak satu kota? Semuanya mendiamkan.
Maka kita tahu seluruh umat Islam berdosa. Betul Pak ya? Padahal orang yang meninggal Pak, orang yang meninggal, kok yang dosa kita kan? Ini kita sering banyak tahu kan? Ini yang namanya disebut dengan dosa fardu kifayah. Insya Allah umat Islam paham, betul Pak ya? Nah sekarang pertanyaannya, kasus kemarin ya, kasus Sodom, terus kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan Pak, banyak Pak, perkosaan banyak Pak. Ya Allah saya sedih banget itu dengannya. Di kampung-kampung daerah-daerah ditemukan Pak jasad wanita di dalam karung di atas motor dan kelihatan ada sperma. Jadi setelah diperkosa dibunuh. Mungkin Pak. Sumanauzubillah Pak, jangan sampai. Mungkin bukan anak kita, cucu kita pelakunya. Tapi bisa jadi anak kita, cucu kita jadi korbannya. Mau nggak bagaimana? Jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Loh, kok bisa? Coba kita lihat. Silakan baca surah An-Nur ayat 2. Apa bunyinya? Perempuan yang berzina, azaniyatu wazani fajlidu, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali berat. Campur. Nah ini yang disuruh deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya. Siapa yang menderak? Yang hidup atau pelaku zinanya Pak? Pelaku berzinanya enggak? Yang harus didera siapa? Pelaku berzina. Terus yang menderanya siapa? Umat umat Islam. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Tapi kan kasihan Ustaz. Nah, betul ya Pak ya? Ada nggak begitu? Tapi kan kasihan. Ternyata Pak, Allah tahu Pak. Ntar ada yang ngomong kayak gini nih, ntar kasihan nih kan. Bilang sama. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Janganlah kasihan kepada keduanya membuat kita tidak mau menjalankan agama Allah. Beritahu, jika kamu beriman kepada Allah. Berarti Pak, kalau kita nggak jalanin disebut beriman nggak bagaimana? Contoh nih Pak ya, Pak minta tolong dong Pak beliin, kita minta tolong sama anak kita ya Pak ya, minta tolong dong nak, minta tolong beliin apa biasanya Pak? Beliin teh botol, harga teh botol 5.000, ya kita kasih di 10.000, ya deh ya, dikasih sama bapaknya, dek tolong beliin ya, nanti kembaliannya buat kamu. Kembaliannya buat kamu. Tapi nih si anak nggak beliin, anaknya nggak beliin. Kira-kira dapat nggak duitnya 5.000 buat dia Pak? Dapat nggak dia kembaliannya? Jika kamu belikan teh botol, kamu dapat 5.000. Tapi kalau kamu nggak beliin, berarti dapat nggak? Nggak dapat. Jika kamu beriman kepada Allah, berarti kalau kita ngajalin disebut beriman nggak? Gitu maksudnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini dosa investasi. Kemarin pahala investasi agak enak Pak ya. Dosa investasi agak ngeri-ngeri sedap nih Pak. Terus jika ada orang yang membunuh, siapakah yang berdosa? Siapakah yang berdosa Pak kalau ada pembunuhan Pak? Seluruh umat Islam berdosa. Seluruh umat Islam. Kok bisa? Kenapa? Coba kita buka Al-Baqarah ayat 170. Bunyinya sama Pak, sama ayat puasa Pak. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Itu kalau ayat puasa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa. Berarti kalau nggak puasa dosa nggak Pak? Dosa. Tahu ya kita ya kan gitu ya. Kalau nggak puasa berarti dosa. Sekarang ayatnya Pak, mundur 5 ke belakang Pak. Apakah ayat ini perlu dihapus Pak? Gak perlu ditampilin Pak, katanya gak relevan sama kehidupan kita. Perlu dihapusin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu qisas. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos fil qatla, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Kenapa Pak? Nyawa, harga satu nyawa saja seperti memusnahkan seluruh umat manusia. Itu yang menghargai umat. Lalu jika ada orang yang mencuri, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Kok bisa Pak? Mengapa? Buka surah Al-Maidah ayat kita. Wasariqu wasariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagian siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan Nabi Muhammad sampai menyampaikan, hatta Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan memotong tangannya. Betul Pak ya? Bisa kan gitu. Stop Islamophobia. Stop Islam. Jika banyak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Islam, orang-orang yang tidak mengenal keimanan dan ketakwaan, anak-anak kita yang akhirnya terlantar, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Seluruh umat Islam berdosa. Loh kok bisa? Kita lihat Surah At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surah At-Taubah ayat 29. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang beriman. Kan kuntum khaira umat, kalian adalah umat terbaik linnas, untuk seluruh manusia. Dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, dan tu'minu billah, mengajak orang lain beriman kepada Allah. Berarti wajib apa kita Pak? Dakwah Pak. Sampaikan walaupun satu ayat. Hatta kepada orang yang non muslim sekalipun kan gitu. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Dan Pak di Gaza Pak, di Palestina Pak, solusinya nggak ada Pak. Betul Pak ya? Two state nation, dua agama, dua negara berdamai kan gitu kan? Nggak bisa. Lah orang perampok kan gitu ceritanya. Pencuri, bapak nih rumahnya dirampok, terus sama tetangga-tetangganya disuruh damai, sama Pak RT disuruh damai gitu kan. Udahlah Pak, relain aja, bapak setengahnya lagi buat perampoknya. Rela nggak kira-kira Pak? Rela nggak kira-kira? Enggak, betul Pak ya? Udah bagi dua gitu. Nggak bisa gitu. Itu bukan solusi. Terus solusinya udah kita kasih makan. Bapak digebukin nih Pak. Bapak digebukin nih. Tetangganya tahu. Ya kan? Terus tetangganya kasih makan Bapak. Tapi yang gebukin Bapak nih kagak dia apa-apain. Udah digebukin. Terus Bapak nih istilahnya nih memperpanjang penderitaan Bapak gitu. Betul Pak ya? Kasih makan gitu kan, sehat lagi, hidup lagi, digebukin lagi kan gitu kan. Kasih makan lagi, sehat lagi, hidup lagi, gebukin lagi gitu Pak. Betul nggak Pak? Solusinya kira-kira itu? Nggak
ketemu Pak solusinya. Hanya dalam Islam ketemu solusinya. Karena Al-Quran itu ditantang bagi kita. La mubaddila li kalimati, tidak akan ada yang mampu merubah kalimat. Buktinya dari ribuan tahun yang lalu, dari zaman Nabi Muhammad diturunkan sampai sekarang, ada nggak satu ayat yang berubah, Pak? Gak ada, Pak. Secara logika mereka tahu, Pak. Orang-orang Yahudi nasionalisme tahu, Pak. Mau Quran di Jepang, Quran di Cina, Quran di Korea, ada nggak ayat yang berubah? Satu ayat aja berubah. Pasti ketahuan. Gak mungkin kalau manusia yang jaga, Allah ya. Satu ayat ketahuan. Tapi penafsirannya dimanfaatkan oleh orang yang tidak. Dia tahu Islam itu akan bangkit, Islam itu akan jaya. Segala cara dilakukan sama mereka bukan untuk menjatuhkan umat Islam, tapi menghambat kejayaan Islam. Hanya menghambat, Pak. Gak bisa, Pak. Mereka gak bisa membendung. Jadi dipecah belah dan sebagainya. Tapi nanti pasti akan umat Islam akan bersatu, pasti itu, Pak. Betul nggak, Pak? Percaya kira-kira kita? Nanti, Pak, kalau Imam Mahdi turun, Pak, misalnya kan itu, yakin nggak Imam Mahdi turun? Nah pertanyaannya, kalau Imam Mahdi turun tuh, Imam Mahdi itu turun tuh jadi presiden atau jadi pemimpinnya siapa? Pemimpinnya siapa? Pemimpin umat Islam. Imam Mahdi turun jadi pemimpin umat Islam. Nah pertanyaannya, apakah menjadi pemimpin suatu negara, satu negara saja, ya kan? Atau menjadi pemimpin seluruh umat Islam di dunia? Jadi pemimpin siapa, Pak? Umat seluruh Islam di dunia. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak langsung muncul begitu saja? Kan nggak mungkin, betul Pak ya? Mungkin nggak Imam Mahdi turun tanpa punya pasukan? Mungkin nggak, Pak? Tanpa punya tim. Jika umat Islam di dunia tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa? Nah, seluruh umat Islam berdosa. Kok bisa? Kita lihat Al-Quran. Surah Al-Maidah 48 ayat. Ini mau terbaik kayak gitu kan. Coba. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Betul Pak ya? Diperintahkan oleh Allah untuk membuat keputusan segala perkara sesuai dengan apa yang Allah turun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Diklaim Allah. Siapa yang tidak memutuskan sesuatu bukan karena Allah, tidak dengan cara Allah, tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan yang diturunkan Allah, humul kafir. Yang ngomong bukan saya Pak ya. Betul nggak Pak? Bukan saya yang menjas. Bukan saya yang ngejas, saya nggak ngejas, saya hanya menyampaikan kan gitu. Ya kalau kita mau disebut orang beriman, yo ayo kan gitu. Kita diskusikan bagaimana caranya kan gitu istilahnya kan. Kalau kita nggak mau disebut beriman, maka disebutnya seperti faulaika kafir. Ngakunya beriman, ternyata pendusta agama. Subhanallah. Waktu terus berjalan Pak, waktu terus berjalan. Hitunglah dosa investasi kita di Indonesia maupun bahkan di dunia. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun berapa banyak kasus pembunuhan? Banyak nggak Pak? Tahu nggak kita Pak? Kok tahu? Iyalah kan TV banyak betul Pak ya? YouTube, IG banyak nggak Pak? Kasus-kasus pembunuhan banyak kan? Kita jadi tahu kan gitu. Terus penanganannya seperti apa? Kasus pemerkosaan dan perzinahan coba lihat 98%, hampir 90% itu tahun 2007. Laporannya perempuan-perempuan itu udah pernah melakukan yang namanya kissing, pitting, semua. Terus 34%, 20% itu pernah aborsi. Itu 2007 Pak. Laporannya ada Pak. Makanya kemarin pasca Covid Pak, banyak kan yang anak-anak di Jawa di kampung itu
pada pengen minta nikah muda, betul Pak ya? Kenapa? Orang tuanya pengen nikahin karena apa? Ternyata hamil. Ngakunya kerja kelompok, ditinggal sama orang tuanya di rumah ngakuinnya. Banyak apa kasusnya? Bahkan itu yang yang pemerkosaan, yang kita tahu, kasus pencurian, berapa banyak kasus pemurtadan, berapa banyak kasus pembantaian umat Islam, banyak apa kasus pembantaian umat Islam? Rohingya, Syria, Palestina. Berapa banyak umat dan negeri Islam di dunia ini yang tidak diatur dengan hukum Islam? Banyak apa kira-kira? Dan seterusnya. Nah pertanyaannya, apa itu dosa investasi? Itulah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Dosa fardu kifayah tidak diamalkan. Kayaknya kalau kita ada orang meninggal, kita tahu, kita pasti ngamalin, betul Pak ya? Mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, kan gitu Pak. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mandiin, dosa semuanya Pak. Hatta di satu RW ini, ya kan ada tahu kita di sini ada meninggal, didiemin aja kan gitu. Dosa. Padahal fardu kifayah mencakup 90% dari syariat Islam. Sedangkan fardu ain hanya 10%-nya. Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Bisa nggak Pak? Fardu kifayah bisa dihapus nggak Pak? Fardu kifayah nggak bisa. Fardu kifayahnya ya, fardu kifayahnya bisa dihapus nggak? Nggak bisa. Bisanya diamalkan. Jadi ada orang meninggal, nggak bisa tuh orang yang meninggalnya itu dihilangkan gitu, dihapuskan, nggak bisa kan Pak ya? Betul Pak? Bisanya diapain Pak? Dikerjain. Gimana? Sholatin, mandiin, ya kan? Doakan, kuburin kan gitu, kafanin kan gitu. Terus bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Bisa nggak Pak kira-kira? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Hukumnya haram Pak. Kalau kita sendiri yang ngelakuin Pak, main hakim sendiri, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kata anak kita yang jadi korbannya, kalau anak kita yang jadi korban Pak, diperkosa terus dibunuh, perasaan kita gimana Pak? Pengennya ngapain Pak kira-kira Pak? Geram Pak ya? Tapi nggak boleh Pak, ada perasaan. Tetap nggak boleh Pak. Tetap nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Kenapa? Hanya negara yang wajib melaksanakannya, kan? Nah pertanyaannya, lantas gimana dong? Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Nggak bisa Pak. Nggak bisa bilang wah ini bukan negara Islam, nggak bisa. Berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Beda ya. Menggugurkan fardu kifayah sama menggugurkan dosa kifayah, ya kan? Kalau dosanya masih bisa dihapus Pak. Gimana caranya? Telah diangkat dosa atas umatku dari kesalahan ketidaksengajaan. Ini Bapak nih lagi manah nih Pak, lagi main panahan, lagi berburu di hutan, panah rusak. Panahnya meleset, rusaknya kabur, ternyata di belakang rusak ada orang lagi duduk gitu kan, coba panah, kena, meninggal. Dosa nggak kita Pak? Dosa nggak? Enggak Pak, nggak kena dosa, karena ketidaksengajaan. Terus apa lagi? Lupa, kan makanya kan kalau orang puasa kan dia lupa, batal nggak Pak puasanya? Nggak batal. Terus yang ketiga apa? Keterpaksaan atas mereka. Terpaksa. Sekarang kita nih kondisinya kondisi terpaksa belum Pak? Udah terpaksa belum? Terpaksa belum bisa ngejalanin, betul Pak ya? Terpaksa belum bisa ngejalanin. Nah terus dengan terpaksa itu kita diam saja. Nah ini yang jadi problem nih, ya kan? Dosa kifayah hanya akan dituliskan kepada
umat Islam yang hanya diam, tidak mau berusaha. Ini yang disebut dengan dosa investasi. Ada kemaksiatan di depan mata, ada kezoliman di depan mata, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, kita cuma diem Pak. Sampai akhirnya mati rasa. Tahu mati rasa Pak? Ya biasa itu mah, udah biasa. Hati-hati itu kalimat itu, betul Pak? Ya kan? Kita kadang-kadang suka ngucap ya. Wah Pak itu tuh Pak, di sana tuh Pak ada kasus pembunuhan. Udah biasa itu. Hati-hati tuh. Betul nggak Pak? Udah gak ada rasa gelisah, rasa risau tuh. Hati-hati tuh mati rasa. Oke kita bisa bilang begitu. Kalau yang jadi korban anak kita bisa ngomong gitu kira-kira Pak? Itu mah biasa, gak bisa Pak gitu. Betul Pak ya? Jadi nggak bisa Pak. Kita diam saja Pak. Jadi dosa ini akan terus mengalir Pak pada mereka yang diam saja Pak. Ada kemaksiatan, ada kezaliman di masjid ini nih. Banyak anak-anak muda, remaja-remaja tidak kenal Allah, tidak beriman, tidak melaksanakan sholat. Dosa nggak kira-kira itu? Dosa kalau kita diam, mendiamkan itu. Ada orang pacaran anak-anak, terus kita nggak ajak mereka ke masjid, ajak yang ma'ruf, tidak mencegah kepada kemungkaran. Dosa nggak kira-kira Pak? Hatta satu orang berzina kena 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, 40 depan. Betul Pak ya? Kita sering tahu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, hai orang-orang beriman, berhati-hatilah dari azab Allah yang azabnya tidak hanya menimpa orang-orang beriman saja di antara. Lalu gimana cara terusnya? Berarti wajib ada amalan dakwah yang sungguh-sungguh hingga sampai kepada kategori terpaksa. Mastata'tum, benar-benar terpaksa. Tapi udah ikhtiar, udah usaha. Ini belum ikhtiar, belum usaha, belum ngapa-ngapain kan gitu kan? Langsung pasrah, udahlah emang begitu adanya. Ini jadi problem nih. Itulah kena tuh dosanya tuh. Kenapa? Karena kita memaklumi. Betul Pak, betul Pak. Jadi pemakluman kan Pak akhirnya Pak. Udahlah, udah begitu. Hati-hati. Kita mendiamkan sesuatu yang salah. Gitu kan? Kalau kata kiai saya, kata guru saya, ada kemaksiatan di depan mata, kita diam saja. Kita disebutnya apa? Setan bisu. Setan bisu. Ya, hati-hati. Maka harus ada. Bagaimana amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa itu? Amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa, satu, amalannya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Dengan fardu kifayah. Contoh Pak, contoh. Ada orang meninggal, terus kita malah yasinan, kita tahlilan. Boleh gak yasinan tahlilan? Boleh, silakan. Tapi gak dimandiin, gak dikuburin, gak disolatin, kita cuma duduk aja dengerin. Dosa kira-kira apa? Dosa, karena wajib fardu kifayahnya belum dijalani. Kita malah ngelakuin amalan yang sunnah-sunnahnya kan gitu, tanpa ada tujuan untuk mengerjakan amalan fardu kifayah tadi. Kita cuma mendiamkan. Kita nggak ada amalan dakwah yang membuat orang beriman kepada Allah dan mau menjalankan ini kan? Ini yang jadi problem. Amalannya wajib dilakukan secara berkelompok. Kenapa kan Allah bilang dalam Al-Quran kan? Jangan sendirian. Ini kayak gini, masya Allah, saya seneng banget. Kumpul dari masjid, pemuda mulai kumpul, ibu-ibu, bapak-bapak, ajak anaknya. Kita kembali beriman kepada Allah, kembali merindukan apa yang Allah ajarkan. Ada yang TPA, sini ada TPA apa ya? Ada. Kenapa? Itu jadi tugas kita Pak. Jadi tugas kita bersama umat Islam. Jadikan masjid ini tempat untuk menjadi pusat kegiatan umat. Jadikan masjid ini menjadi setiap orang beriman kepada Allah. Amalannya bisa menjadi sistem yang terus mengalir Pak. Bangun MLP. Para dalam sekolah investasi kan? Bangun MLP, multi level pahala yang membuat setiap orang mau menerapkan aturan-aturan Allah. Terus amalannya tidak ada pilihan lain. Udah nggak ada pilihan lain. Emang harus dikerjakan.
Maka mudah-mudahan dengan ini ya pas waktunya ya. Jadi ada dosa fardu kifayah yang tidak bisa dihapuskan kecuali dikerjakan, diamalkan. Dan dia akan terus mengalir dosanya bagi mereka yang diam mendiamkan kemaksiatan, diam mendiamkan kezaliman, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk berdakwah. Itulah kenapa Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad diancam ingin dibunuh, lalu Nabi Muhammad sampaikan apa? Hai Muhammad, hentikanlah dakwah. Andaikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah itu. Dakwah apa Pak? Dakwah untuk menjalankan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Betul Pak? Dikasih kekuasaan, yang penting jangan dakwah lagi. Kan gitu kan Pak? Nabi Muhammad dikasih Pak harta, jabatan, ya kan, wanita, yang penting jangan dakwah lagi, kan gitu, ya kan? Hentikanlah dakwah ini. Langsung Nabi Muhammad bilang, andaikan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini. Ayo Pak, ajak setiap orang ke masjid, ajak setiap orang beriman kepada Allah dengan upaya apapun. Itu hanya alat, makan hanya alat dakwah, ya kan? Betul Pak ya? Hanya alat. Esensinya mereka mau sholat ke masjid, mau ngaji. Nanti kita bikin pasar bahagia, Pak. Nanti kita bikin ya gerakan infak beras. Banyak Pak strategi sekarang masing-masing itu mulai banyak bergerak. Nah, jadikanlah setiap orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita tidak diam dan tinggal diam mendiamkan kemaksiatan, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita terus mau menuntut agama Islam, menuntut ajaran Islam, terus mau belajar bagaimana cara Islam mengatur kehidupan kita dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima amanah ibadah kita, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan mengalir pahalanya untuk keluarga kita, menjadi wasilah Allah berikan kampung kita menjadi kampung yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari fakir pribadi.